Untuk naik ke atas panggung, Bionika. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yakinkah kita bahwa keadilan itu sudah merata bagi semua elemen masyarakat? Oleh karena itu kami Bionika mencoba satu langkah kecil dengan mengalirkan listrik siap pakai di desa-desa tertinggal. Perkenalkan super tim kami, saya Ricardo Petrisius dan teman saya Muhammad Asyari Ramadan, Brian Barela Adri, dan Afi Nur Nafisa. Awalnya ini bermula dari penelitian kami di salah satu desa di Pasuruan, Jawa Timur. Desa ini menerima 1000 bioreaktor hibah dari salah satu perusahaan multinasional. Sayangnya, satu instalasi biogas setiap sore harus membuang surplus rata-rata 2000 liter biogas. Karena pemanfaatannya hanya untuk memasak saja. Padahal ini bisa dikonversi menjadi listrik. Menurut data dari Rumah Energi, di Indonesia sudah terpasang sekitar 30.000 lebih instalasi biogas yang bila mana mereka juga menghasilkan surplus biogas, maka ada potensi sebesar 200 megawatt listrik yang terbuang setiap harinya. Bukan hanya itu, kami pernah melakukan pemberdayaan masyarakat di salah satu desa di Jawa Timur. Desa ini tidak memiliki akses energi sama sekali, maksud saya listrik. Masyarakat di sana bermata pencarian sebagian besar sebagai penganyam bambu dan hanya bekerja hingga jam 5 sore saja karena memang keterbatasan penerangan. Saat itu kami mencoba untuk memberikan instalasi kami dan dampaknya perekonomian mereka naik karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka hingga jam 9 malam. Dan menurut data dari Kementerian ESDM, di Indonesia masih ada 17.000 desa serupa yang belum dialiri listrik atau berkisar 850.000 kepala keluarga. Oleh karena itu, kami Bionika memberikan sebuah solusi di mana mengkonversi biogas menjadi listrik siap pakai dengan purifikasi water scrubber dan genset dual fuel. Dengan dua keluaran AC 220 volt dan DC 12 volt. Berikut adalah kenapa kami memilih biogas, karena masyarakat kita hanya tahu bahwa biogas hanya dihasilkan oleh kotoran sapi. Padahal masih banyak limbah organik lain yang bisa diakses menjadi biogas. Seperti limbah hutan, limbah pertanian, bahkan feses, limbah peternakan, dan limbah industri. Berikut adalah video dari instalasi alat kami. Untuk mengubah biogas menjadi listrik, kamu membutuhkan limbah seperti kotoran sapi yang dapat menghasilkan gas metana. Aduk semua itu hingga menjadi lumpur, kemudian alirkan ke digester, lalu tunggu hingga 30 hari. Setelah 30 hari, selamat, kamu mendapatkan biogas. Namun, masih terdapat zat yang tidak diperlukan seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, air, dan amonia yang dapat menghambat proses pembakaran. Oleh karena itu, kami membuat alat purifikasi water scrubber yang dapat mengurangi zat pengotor. Setelah proses penyaringan, alirkan biogas ke tabung gas untuk mengurangi tekanan. Setelah itu, alirkan ke genset yang telah dimodifikasi dan nyalakan genset agar rumahmu menjadi terang. Bukan hanya itu, ke depan kami tidak hanya berfokus untuk mengubah biogas itu menjadi listrik, tetapi kami memakai biogas itu untuk menggantikan listrik. Di mana kami akan mencoba membuat teknologi baru, alat penanak nasi tenaga biogas, water heater tenaga biogas, kulkas tenaga biogas, lampu tenaga biogas, bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan menggunakan biogas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Berikut adalah market kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah masyarakat sendiri, home industri pedesaan antara 5 juta unit, peternakan 5,6 juta jiwa, industri organik seperti industri kelapa sawit, tahu tempe, dan industri tapioka. Lalu kami juga akan menggandeng impact investor seperti social funding, CSR, Kementerian ESDM dan Kementerian PDDT untuk bekerja sama dengan kami mengalokasikan dananya kepada end user kami, yaitu desa tertinggal. Berikut adalah impact metrik kami di mana tahun 2016 sampai 2018 kami berfokus untuk pengembangan alat, paten dan pendirian PT. Di tahun 2019 kami memulai untuk komersialisasi, sudah ada 3 desa yang menjadi pemberdayaan kami, 4 alat terjual dan saat ini ada 3 alat yang menjadi PO dari Dinas Sosial. Next, sampai tahun 2022 kami menargetkan ada 90 desa yang menjadi target kami, 4.500 KK terbantu, 600 instalasi terpasang, dan 12 miliar revenue.
Jika tahun 2022 kami bisa mencapai target itu, maka kami bisa menghemat 900 liter biogas per harinya. Jika keadilan sosial adalah hak segala elemen masyarakat, maka kami Bionika mencoba satu langkah kecil, yaitu membagikan terang ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Halo Ricardo. Bener kan Ricardo? Bener Mbak. Jadi udah ada perusahaannya, sudah bisa jual 4 alat. Udah bisa Dijualnya jual 4 berapa? alat. 4 alat. Ya, maksudnya per alatnya harganya 15 juta. 15 juta. Seberapa sulit sih bikin alatnya itu? Kalau kami kan satu instalasi Uh-uh. plus digester itu 1 minggu sudah jadi. 1 minggu jadi? Untuk tanpa digester 2-3 hari udah jadi. Oke, seberapa awet ya kalau misalnya nanti Ricardo nggak ada di satu desa udah dijual, kalau kemudian rusak dan sebagainya, apakah mudah gitu user manualnya dan maintenance-nya? Untuk biodigester atau instalasi biogasnya bertahan hingga 50 tahun dan itu tidak membutuhkan maintenance yang terlalu repot. Untuk purifikasi jika itu setiap minggunya diganti airnya karena memang kita memakai media air, insya Allah bisa tahan 5-8 tahun dan maintenance-nya 1 tahun sekali, itu pun cuma penggantian selang. Jadi maksudnya bisa dilakukan sendiri bisa oleh warga dilakukan yang sendiri membeli? oleh- Oke, seberapa aman itu Seberapa aman? prosesnya? Asal gensetnya itu tidak nyala, insya Allah tidak akan terjadi kayak ledakan atau seperti apa. Iya, karena baru kemarin kan ingat nggak sih teman-teman yang mobil tinja meledak itu, supirnya Septic meninggal? tank yang meledak itu karena akumulasi biogas atau metan yang terlalu tinggi. Nah, kalau ini gimana Sehingga- caranya supaya nggak kayak gitu? Kan instalasi biodigester atau instalasi biogasnya terpisah. Nah sehingga kami juga ada sensor untuk pengaman, semisal memang tekanan di dalam biodigester itu lebih, maka biogas akan keluar ke atmosfer. Seperti itu. Dan insya Allah safety-nya juga sudah kami pikirkan. Jadi sudah ada 4 alat, saya mau Sudah tahu ada deh 4 alat. respon warga yang beli desa bagaimana sih itu mengubah hidup mereka atau dampaknya apa aja? Yang satu seperti yang saya ceritakan tadi di Jawa Timur, di Nongko Jajar yang memang tidak ada satu desa yang tidak memiliki akses listrik. Bisa sampai malam? Bisa sampai malam, bisa sampai malam itu. Terus lalu juga ada dari peternakan sapi yang memang cuma dipakai untuk menerangi jalan, lalu untuk menerangi dari si tempat peternakan itu tadi. Cuman untuk rumah tangganya masih memakai listrik PLN. Sementara itu masih ini. Walaupun sebetulnya potensinya untuk mengganti keseluruhan termasuk PLN itu bisa. Sangat bisa. Tergantung seberapa supply-nya. Tergantung kontinuitas dari suplai limbah organiknya tadi. Oke, jadi bukan necessarily tergantung dari kemampuan mesinnya mengolah ya. Enggak. Jadi mesinnya sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat memastikan supply untuk produksinya itu ada terus. Iya, benar. Oke, sip, thank you Ricardo. Saya ingin nanya dikit, tadi kan sebelum disebut waktu kanan-kanannya masalah maintenance ya, untuk kanan-kanannya masalah maintenance disebut bahwa ini bisa sendiri dan lama tuh 50 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sementara perusahaannya udah jalan berapa lama? 3 tahun. Penelitian mulai tahun 2013 sebenarnya. Oke. Terus sampai 2016 kami coba untuk mengurus paten itu 2018 dan kami coba komersialisasi itu tahun 2019. Cuman di tahun 2016 saat penelitian kami sudah menginstal alat dan sampai saat ini masih bekerja. Berarti sekitar 3 tahun. Oke, 3 tahun. Tapi berarti angka 50 tahun, 8 tahun segala itu muncul dari mana tadi yang Dari perhitungan. Dari perhitungan ya. Kalau oke. memang digester atau instalasi biogas yang terpasang saat ini di Indonesia memang jangka waktunya 20 hingga 50 tahun. Oke. Terus genset memang usia dari perhitungan kan 3000 RPM tuh. Nah itu jika perharinya maksimal dipakai selama 8 jam dia bisa bertahan 5-8 tahun. Itu tadi genset ini modifikasi. Gensetnya modifikasi. Karena kita pakai dual fuel, semisal dari biogasnya habis kita bisa pakai bensin. Oke. Seperti itu. Oke, dan tadi masalah suplai limbah tuh. Kalau sekarang itu suplai limbahnya itu yang udah terpasang, seperti apa prosesnya? Dari limbah apa yang udah ada? Dari tuh, limbah kotoran sapi. Kotoran Dari sapi kotoran ya sekarang sapi. ya. Dan selain untuk Rasionya berapa tuh? Rasio berapa kilogram kotoran sapi, berapa lama menghasilkan berapa watt kilowatt? yang rata-rata kami pakai 2-3 sapi menghasilkan berkisar 50 kg, 20% kotoran kering yang itu bisa dimanfaatkan menjadi metan berkisar 2,8 meter kubik biogas yang dihasilkan
1 meter kubik biogas bisa menghasilkan atau dikonversi menjadi 4,7 kilowatt. 4,7. Itu per hari atau per 4,7 itu per 1 meter kubik. Bukan 50 kilo kotoran sapi tadi. Berarti bisa menghidupkan genset 1.500 watt sampai 7 sampai 8 jam. Terima kasih untuk kelompok 5, tepuk tangannya dong.